Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman mahasiswa semester 3 di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Pada mata kuliah ini, saya akan mengampu selama setengah semester bersama dengan dosen Pilkom. Untuk yang pertemuan pertama sampai ke UTS bersama dengan saya, dan setelah UTS nanti bersama dengan dosen Pilkom. Untuk mata kuliah ini adalah 2 SKS dan 1 SKS praktikum. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliah yang saya ambil dari buku pedoman akademik. Mungkin kalian bisa cek kembali. Kemudian capaian pembelajarannya ada 7, dan ini adalah materi per pertemuan yang bisa kalian baca. Nanti slide-nya akan saya share di Google Classroom. Nah, pustaka utamanya yang digunakan adalah buku yang ada di sini. Nanti bisa kalian download sendiri di libgen.is ya. Nah, untuk bobot penilaiannya ada indikator sikap 5%, tugas 20%, kuis 1 dan 2 dengan masing-masing bobotnya 12,5%, kemudian UTS dan UAS sama dengan bobot 20% dan praktikum mempunyai bobot 10%. Nah, peraturan kelas akan dimulai setiap Jumat pukul 13 sampai 14.45 dengan mengisi presensi online linknya sebagai berikut. Kemudian memakai baju yang sopan, HP silence, dan apabila ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan waktunya karena izin atau sakit, bisa mengirimkan surat kepada dosen yang bersangkutan. Nah, masuk pada materi pertama. Jadi apa sih materi yang ingin kita bahas di pertemuan pertama ini? Yang pertama adalah pengantar algoritma, flowchart, dan tahapan penyelesaian menggunakan komputer. Jadi sejarah ada software Pascal ini adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Nicholas Wirth ya. Nah, dia dengan mengambil nama seorang matematikawan Prancis yang namanya Blaise Pascal. Jadi terus kenapa sih menggunakan software Pascal? Yang pertama karena tipe bawaannya. Jadi tipe data bawaan dari Pascal itu ada banyak pilihannya, integer, real, karakter, dan boolean. Kemudian tipe data di Pascal itu bisa dibentuk dengan sendiri oleh si programmer. Kemudian dia memiliki beragam struktur data, misalkan array atau vektor atau matrik gitu ya. Kemudian record, kemudian file, set, dan sebagainya. Kemudian aturan tipe datanya itu sangat ketat. Jadi kita mendefinisikan suatu variabel dengan satu tipe data. Nah, ini hanya bisa menggunakan satu variabel untuk satu tipe data saja. Kemudian mendukung struktur programming, fungsi, dan prosedur. Jadi kalau misalkan menggunakan algoritma if, else, nah itu mendukung struktur programming. Kemudian Pascal ini sederhana dan ekspresif karena dia menggunakan bahasa yang mudah untuk diingat. Misalkan untuk mengawali program dengan menggunakan begin, mengakhiri dengan menggunakan end, menulis dengan write, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini, kalian nanti setelah mendapatkan materi ini, silakan untuk download Free Pascal. Nah, definisi algoritma pemrograman. Jadi algoritma itu apa? Adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi algoritma itu adalah suatu urutan penyelesaian suatu permasalahan, entah itu matematis ataupun non-matematis. Nah, dalam bahasa yang lebih sederhananya bisa digunakan flowchart atau pseudocode, kode dalam bahasa komputer. Jadi kalau flowchart adalah urutan yang dilambangkan dengan beberapa diagram. Kemudian kalau pseudocode itu memudahkan kita dalam membuat urutan ke dalam bahasa pemrograman yang ingin kita tulis. Yang pertama kita belajar dulu tentang flowchart. Jadi flowchart itu adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi tujuannya apa sih membuat flowchart itu? Menggambarkan tahapan penyelesaian masalah. Yang kedua, secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Kan kita lebih suka ya melihat gambar, grafik daripada membaca tulisan seperti itu ya. Kemudian menggunakan simbol-simbol standar. Nah, ini adalah
simbol-simbol standar dari suatu flowchart. Kegunaan kalian memahami bagaimana membuat suatu flowchart ini nantinya adalah pada saat kalian menulis skripsi. Di bab 3, suatu laporan pasti dia meminta adanya flowchart atau penelitian. Kalian membuat penelitian itu minta untuk membuat flowchart alur penelitiannya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kita belajar tentang simbol flow direction symbol. Yang pertama ada arah panah, bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, menyatakan jalannya arus. Kemudian simbol ini jarang digunakan. Simbol lingkaran adalah simbol konektor, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Sedangkan simbol offline konektor seperti ini jika halamannya berbeda. Kemudian ada simbol proses. Simbol proses ini ada persegi panjang yang menyatakan bahwa suatu tindakan sedang dilakukan oleh komputer. Jadi dia diproses oleh komputer. Kemudian simbol manual menunjukkan suatu kondisi yang menghasilkan dua kemungkinan ya atau tidak. Nah, ini lebih banyak digunakan yang simbol decision ini ya. Menunjukkan suatu kondisi tertentu yang menghasilkan kemungkinan ya atau tidak. Jadi kita bisa memilih simbol menggunakan jadi untuk suatu keputusan kalian bisa memilih apakah menggunakan simbol manual atau simbol decision ya. Kemudian ada simbol predefined untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan. Kemudian simbol selanjutnya tetap simbol processing. Nah, kalau simbol oval seperti ini, simbol terminal menyatakan permulaan dan akhir suatu program. Jadi mulai dan start dan end-nya menggunakan simbol ini. Dan seterusnya untuk simbol selanjutnya jajar genjang ini adalah simbol input output, menyatakan proses input atau output. Nah, ini kalian bisa pelajari sendiri, tapi untuk yang saya sebutkan itu yang paling banyak digunakan, yang paling sering digunakan dalam membuat flowchart. Nah, model flowchart sendiri ada sistem flowchart, ada program flowchart. Program flowchart terbagi menjadi dua, yaitu konseptual flowchart dan detail flowchart. Model flowchart yang pertama yaitu sistem flowchart yang menyatakan bagan yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari beberapa file dalam media tertentu. Misalkan inputnya adalah dari keyboard, kemudian prosesnya adalah dengan menggunakan CPU, dan outputnya menggunakan tempat penyimpanan VDU dan juga disket seperti itu. Melalui flowchart ini terlihat jenis media penyimpanan yang digunakan. Jadi kalau seperti ini menggunakan sistem flowchart. Kemudian ada model flowchart yang kedua yaitu program flowchart. Artinya kita menuliskan program yang kita buat dalam suatu flowchart. Misalkan yang pertama yaitu conceptual flowchart. Jadi dia menggambarkan alur pemecahan masalah secara global. Jadi ada tadi simbol oval yang menunjukkan start dan end, mulai dan selesai. Kemudian persegi panjang menyatakan input, proses, dan juga outputnya. Kemudian ada detail flowchart. Nah, detail flowchart menggambarkan alur pemasaran secara rinci. Start, end, kemudian simbol ini, jajar genjang ini menunjukkan input berapa end data yang dimasukkan. Kemudian prosesnya kita menginputkan jumlah sama dengan 0. Kita inisiasi jumlah sama dengan 0. Kemudian for k sama dengan 1 sampai n, maka input bilangan. Kemudian kita jumlahkan. Jumlah adalah jumlah ditambah dengan bilangan yang diinputkan. Kemudian next k berarti sampai sejumlah k. Kemudian yang terakhir adalah outputnya, jajar genjang lagi, print jumlah sama dengan jumlah n. Nah, ini harusnya ini simbolnya decision ya, artinya ya atau tidak. Jika iya maka di print, jika tidak maka kembali lagi sampai k dinyatakan sampai 1 sampai n, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari flowchart, detail flowchart. Kemudian ada tahapan pemrograman. Yang pertama kita mendefinisikan masalah. Lalu yang kedua membuat model, merancang algoritma, tulis program, compile. Nah, ini compile, decision symbol, apakah dia yes or not ya.
kemudian ya atau tidak, kemudian execute, kita cek apakah programnya itu berjalan, terus lagi apakah ada error, jika tidak ada maka kita print atau dokumentasikan. Nah, misalkan saya punya permasalahan, tentukan akar-akar dari suatu permasalahan kuadrat. Definisi persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Data yang diperlukan apa saja inputnya, nilai dari a, b, dan c yang merupakan tipe real. Kemudian yang kedua adalah kita membuat model. Model matematika rumus ABC adalah ada dua penyelesaian X1 dan X2. X1 adalah min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Begitu juga dengan X2 adalah min B minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu adalah tahapan kedua, yaitu membuat. Kemudian tahapan ketiga adalah merancang algoritma. Nah, untuk algoritma ini kita menggunakan flowchart ya. Start, masukkan nilai ABC input, kemudian proses D sama dengan B kuadrat min 4AC, kemudian ada decision apabila D-nya kurang dari 0, maka lanjut ke proses menghitung X1 dan X2. Kalau D-nya benar kurang dari 0, maka cetak akar imajiner. Kemudian stop, seperti itu ya. Ini adalah flowchart untuk rancangan algoritmanya. Lah, bagaimana menuliskan di programnya? Nah, ini coba saya tuliskan. Nanti kalian juga setelah kalian install Free Pascal-nya, coba kalian buat program seperti yang sudah saya tuliskan ini. Jadi, yang pertama dinyatakan programnya adalah persamaan kuadrat. Kemudian kepala programnya menggunakan uses CRT, kemudian input variabelnya apa saja, A, B, C, D, X1, X2 yang merupakan tipenya adalah bilangan real. Kemudian memulai program dengan begin, kemudian clear screen itu untuk menghilangkan output screen. Jadi nanti agar tampilan outputnya nanti langsung kepada output yang kita inginkan, yaitu menuliskan X1 dan X2. Kemudian WriteLine ini untuk menghitung untuk memasukkan suatu inputan. Jadi kita menuliskan input dengan judul menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Diawali dengan buka kurung, kemudian ada tanda petik. Dan juga diakhiri dengan titik koma. Kemudian yang selanjutnya itu WriteLine. Nilai ABC dimasukkan dengan jeda spasi. Nah, ini juga masih judul yang kedua. Kemudian write ini masukkan nilai ABC. Jadi nanti kita memasukkan nilai ABC sembarang dengan jeda spasi. Kemudian ABC dibaca oleh program yang kita buat. Kemudian yang langkah selanjutnya apa? Yang tadi ada decision. D dinyatakan D.2 sama dengan B dikali B min 4 kali A kali C. Jika D kurang dari 0, maka then WriteLine tidak ada akar real. Coba ulangi, masukkan nilai yang lain. Kemudian ini tidak perlu ditambahkan titik koma karena dia masih belum selesai pernyataannya. Karena if else, jika pernyataan ini salah, maka yang lainnya adalah X1.2 sama dengan min B plus akar D per 2A. Kemudian untuk X2-nya adalah kebalikannya, min B, ini harusnya minus ya, minus akar D per 2A. Kemudian WriteLine kita tuliskan hasilnya X1 dan X2. Kemudian kita akhiri, ini mengakhiri untuk begin end untuk yang keadaan decision-nya tadi, D-nya. Kemudian kita baca programnya mulai dari input sampai penulisan dan kita akhiri programnya ini sesuai dengan garisnya yang begin, kemudian ini adalah end program. Nah, jika sudah selesai diakhiri dengan tanda titik. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita menulis program adalah kita mengcompile program untuk mengecek apakah benar program yang kita tuliskan itu sudah bisa berjalan atau tidak. Ternyata setelah itu ternyata ada errornya di mana bisa dilihat dari baris keberapa. Nanti kita bisa diklik untuk errornya di mana, nanti
programnya akan menunjukkan letak baris keberapa errornya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita execute kodenya dengan cara run, Ctrl F9. Kemudian setelah itu hasilnya adalah group. Jika tidak ada error maka bisa di print atau outputnya adalah berupa seperti itu. Seperti ini, menghitung akar-akar persamaan kuadrat, nilai A, B, C dimasukkan dengan jeda spasi, masukkan nilai A, B, C, kita masukkan nilai sembarang, maka hasilnya akan terprint, seperti itu. Nah, sedangkan pseudocode adalah bahasa perantara antara bahasa manusia dengan bahasa pemrograman. Jadi kalau tadi kita belajar menuliskan suatu permasalahan dan menyelesaikannya dalam bentuk alur menggunakan flowchart, maka kita selain menggunakan flowchart bisa menggunakan pseudocode untuk memudahkan dalam membuat penulisan di program bahasa pemrograman Pascal, seperti itu. Jadi ini saya tuliskan di sini flowchart adalah berupa simbol dan pseudocode itu berupa bahasa. Seperti apa sih contohnya? Jadi misalkan saya punya permasalahan lingkaran, buatlah flowchart untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Keliling rumusnya adalah 2πr, sedangkan luas lingkaran adalah πr kuadrat ya. Nah, seperti ini. Ada dua opsi dalam penyelesaian suatu permasalahan yang tadi yaitu membuat flowchart keliling dan luas lingkaran. Yang pertama menggunakan flowchart start, P didefinisikan input ya, P sama dengan 3,14, kemudian input yang lainnya apa? Keliling, luas, dan radius. Kemudian ini adalah simbol proses, diproses untuk P-nya sama dengan sekian, kemudian ini variabel keliling, luas, dan radius yang didefinisikan. Kemudian kita inputkan nilai radiusnya untuk bisa dihitung, kemudian diproses dalam proses perhitungan, keliling sama dengan 2π kali radius, dan luas adalah Pi kali radius. Kemudian outputnya dengan simbol jajar gandeng yaitu print keliling dan luas. Kemudian diakhiri dengan simbol N, seperti itu. Ini adalah penyelesaian dengan menggunakan flowchart. Kemudian ada lagi penyelesaian dengan menggunakan pseudocode. Jadi yang pertama definisikan Pi sama dengan 3,14. Yang kedua deklarasikan keliling, luas, dan radius yang merupakan kalau keliling dan luas adalah output, radius adalah inputnya. Kemudian yang ketiga ada proses menginputkan radius. Yang keempat menghitung ya, ini proses ya. Keliling sama dengan 2 kali pi kali radius. Kemudian luas adalah pi kali radius kali radius. Kemudian yang keenam print keliling dan luas. Nah, jadi kedua bahasa ini memudahkan kita untuk menuliskan di kode program di bahasa pemrograman, entah itu di Pascal atau di pemrograman yang lain. Kemudian misalkan ada lagi contoh membuat konversi suhu. Buatlah flowchart untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dengan rumus bagi berikut. Fahrenheit sama dengan Celsius kali 1,8 plus 32. Jadi flowchartnya adalah start, kemudian ada proses C dan F. Ini dideklarasikan ya, dideklarasikan nilai C dan F-nya apa berupa tipe apa. Kemudian kita inputkan nilai C. Nah, artinya nanti kita bisa write ya, kita tulis ya input C-nya. Kemudian masuk ke proses. Simbolnya adalah persegi. F sama dengan C kali 1,8 plus 32, kemudian outputnya jajar genjang lagi, kita print F-nya, kemudian berakhir selesai ya. Kalau ini adalah pseudocode-nya, yang pertama deklarasikan C dan F, yang kedua input C, yang ketiga proses F sama dengan C kali 1,8 plus 32, kemudian yang keempat ada print F. Untuk menuliskan proses ini di bahasa pemrograman Pascal itu kita tidak perlu membuat tambahan kurung lagi karena otomatis untuk perkalian akan dilakukan proses terlebih dahulu daripada operasi plus minus seperti itu ya. Kemudian ini ada tugas untuk yang pertemuan pertama. Jadi ini kan ada 2 kelas, silakan masing-masing kelas membuat kelompok yang terdiri dari maksimal 5 orang. Jadi tugasnya masih sederhana agar kalian bersama-sama belajar untuk memahami bagaimana sih menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan bantuan komputer. Yang pertama yaitu langkahnya adalah menuliskan dalam bentuk flowchart
atau alur, tahapan, urutan langkah-langkah penyelesaian itu dalam bentuk flowchart atau dengan menggunakan pseudocode ya. Jadi ini, buatlah kelompok yang terdiri dari maksimal 5 orang, artinya bisa 4 atau 5. Kemudian tentukan definisi masalah, membuat model dan rancang algoritma. Nah, ini sudah kami tentukan kelompoknya, mulai dari bagaimana membuat flowchart untuk menghitung rata-rata, median, modus, kuartil, desil, range, rentang antar kuartil, varian, skewness, dan kurtosis, seperti itu. Nanti apabila ada pertanyaan, ini kan kalian masih belum belajar untuk membuat kode di Pascal, masih bagaimana proses penyelesaian masalah menjadi membuat penyelesaiannya dalam urutan dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode. Nah, itu yang pertama kalian install dulu programnya agar untuk pertemuan kedua lebih mudah. Kemudian bersama-sama kelompok kalian membuat flowchart dan pseudocode-nya ya. Nah, demikian apabila masih ada pertanyaan yang perlu didiskusikan bisa melalui WhatsApp group dan juga melalui Google Classroom, komentar Google Classroom. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.